Captain, we got an 18-foot fracture in our hull. I don't want to lose you. I love you. Yeah, let's get married. The crew, take the 36-500 out of Old Hull. Good part. Dump us all out in that sea. Buy ourselves some time. That's why I'm saying we gotta launch some lifeboats. Put those lifeboats out in those seas. It won't last 12 seconds. Mr. Clive yang merupakan kepala Coast Guard meminta anggotanya untuk menyiapkan semua kru agar segera berangkat untuk melakukan misi penyelamatan. Namun waktu itu, tak ada satupun kru yang berani untuk berlayar dalam keadaan cuaca seperti itu. Karena itu sama saja seperti misi bunuh diri. Mengetahui dirinya masuk dalam tim penyelamat, Bernie berencana untuk meminta izin pada atasannya untuk menikahi kekasihnya Miriam. Namun belum sempat dia meminta izin, dia sudah ditugaskan bersama 3 rekannya yang lain. Webber, when you find the stern of the Pendleton. Yes, sir. Tak lama setelah itu, Bernie dan ketiga rekannya sudah bersiap untuk melaksanakan misi penyelamatan menggunakan sebuah perahu kecil. Dan saat itu juga, Miriam yang tidak mengetahui hal itu bermaksud menemui Bernie di tempat kerjanya. Namun sayangnya, kekasihnya itu sudah terlebih dahulu pergi untuk melaksanakan misi penyelamatan. Miriam, what are you doing here? Did Bernie go out, Gus? Did he? You're close. Miriam yang terlihat khawatir langsung menemui atasan Bernie untuk menyuruh Bernie dan rekannya agar kembali ke kantor. Atasan Bernie pun menolak permintaan Miriam tersebut dan meminta Miriam untuk pergi dari sana. Sementara itu, Ray dan yang lainnya terus berusaha sekuat tenaga mengarahkan bagian kapal yang tersisa ke sebuah pulau kecil yang mereka lihat. Namun ombak yang begitu besar kembali menghantam kapal mereka, sehingga membuat mereka harus kembali mencoba cara lain agar bisa lebih cepat sampai ke pulau tersebut. Saat dalam perjalanan, Bernie dan ketiga rekannya juga harus berhadapan dengan gelombang yang begitu besar yang membuat perahu mereka terbawa arus dan hampir saja tenggelam. Setelah berjuang menghadapi badai, akhirnya Ray dan yang lainnya berhasil sampai ke pulau kecil tersebut. Hal itu pun sementara bisa membuat mereka bertahan lebih lama lagi, sampai ada yang datang untuk menolong mereka. Hari pun sudah gelap, namun Bernie dan rekannya masih belum juga menemukan keberadaan dari kapal tanker itu. Lebih parahnya lagi, hempasan gelombang yang mereka alami membuat mereka kehilangan kompas. Karena sudah frustasi, Richard meminta Bernie agar segera kembali, karena dia tak yakin mereka bisa menemukan kapal tanker tersebut dan menyelamatkan para awak yang mungkin saja tak ada yang selamat. Namun Bernie yang optimis mengatakan bahwa mereka tak akan kembali, dan tetap menyemangati rekannya tersebut. Compass, we have no way to communicate. We should turn back in, Webber. Now, we came too far. Lock everything up on. Dan di malam itu juga, Ray dan yang lainnya terlihat sudah mulai patah semangat. Ditambah lagi mesin kapal mereka yang kini sudah benar-benar mati total. Beruntungnya, setelah berjam-jam melakukan pencarian, akhirnya Bernie dan ketiga rekannya berhasil menemukan kapal tersebut. Jumlah para awak kapal itu terlalu banyak untuk perahu kecil penyelamat tersebut. Namun waktu itu, mereka tetap berusaha menyelamatkan awak kapal satu persatu dan membawa sebanyak mungkin orang yang bisa mereka selamatkan. Sayangnya, salah satu awak kapal tanker tak berhasil mereka selamatkan setelah dia terjatuh ke laut dan terkena baling-baling kapal. Tak berselang lama, kapal tanker itu pun tenggelam ke lautan setelah Ray dan para awak kapal lainnya berhasil diselamatkan. Bernie pun langsung mencoba untuk menghubungi kantornya untuk mengabarkan bahwa dia dan ketiga rekannya berhasil menemukan para awak kapal tanker yang masih selamat berjumlah 32 orang. Dan sekarang mereka sedang berusaha untuk kembali ke dermaga. Akan tetapi karena kompas mereka hilang, mereka pun tak tahu arah untuk kembali ke dermaga, yang mana ditambah lagi listrik di seluruh kota juga mati total akibat badai tersebut. Namun semua orang di situ tetap yakin bahwa Bernie bisa menyelamatkan mereka semua malam itu. Bernie pun hanya membiarkan perahu mereka itu mengikuti arus laut, agar bisa membawa mereka ke suatu tempat,
dikarenakan badai juga sudah mulai mereda. Bernie juga memberi semangat pada semua orang agar tetap putus asa dengan mengatakan bahwa mereka semua akan selamat dan kembali pulang ke rumah masing-masing. Okay? We're all going home. Di saat yang sama, di dermaga sudah banyak orang berkumpul untuk menunggu kedatangan tim penyelamat yang berhasil menyelamatkan 32 awak kapal yang masih hidup. Yang tentu saja Miriam juga ada di sana, sambil berharap kekasih hatinya itu bisa kembali dengan selamat. Dikarenakan listrik di kota masih mati, Miriam berinisiatif menghidupkan lampu mobilnya, agar Bernie dan yang lainnya bisa melihat cahaya mobil itu dari kejauhan. Sementara itu, Bernie dan para awak kapal lainnya mulai kedinginan, dikarenakan salju yang mulai turun. Setelah berjam-jam mengikuti arus air laut, mereka melihat cahaya mobil di dermaga. Dengan begitu, mereka semua pun berhasil kembali ke dermaga dengan selamat. Kini Bernie kembali bertemu dengan Miriam yang selama ini mengkhawatirkan dan menunggu kedatangannya di dermaga. Aksi yang dilakukan oleh Bernie, Richard, Andy, dan Ervin di malam itu tanggal 18 Februari 1952 dianggap sebagai aksi penyelamatan dengan kapal kecil terhebat dalam sejarah Coast Guard. Bernie dan Miriam pun menikah pada tanggal yang telah mereka tentukan, yang mana pernikahan mereka itu bertahan selama 58 tahun lamanya, sampai Bernie tutup usia pada tahun 2009. Keempat Coast Guard itu dianugerahi medali emas penyelamatan nyawa atas tindakan heroik mereka. Dan film pun tamat.